Orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak, air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu rela, nak, mudah-mudahan kau jadi orang berguna, insya Allah hidup ada berkahnya. Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah, nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, ma ta'buduna min ba'di, masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rizki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kalau konsekuen dengan keyakinan ini, Mbah Dukun nggak dapat tempat. Akur, ayo lihat secara sederhana. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Selama ini kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Di masjid ada Allah, di kantor Allah tidak ada, maka korupsi merajalela. Di masjid ada Allah, di pasar Allah tidak ada, maka timbangan tetap curang. Kita iman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Oleh karena itu, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, iman jugalah pegangan kita, Allah juga tempat kita bersandar. Boleh zaman berubah, akidah jangan sampai goyah, karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah nilai-nilai keimanan. Kalau itu sudah tergadai, apalagi yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini? Tidak merasa harta kita berharga, belum ada artinya ketimbang iman. Kedudukan kita punya nilai pun belum ada artinya ketimbang dengan nilai-nilai keimanan. Itu intan paling mahal, itu mutiara paling berharga. Harta baru ada manfaatnya kalau dilandasi dengan iman. Jabatan dan kedudukan baru terasa gunanya kalau dilandasi dengan keimanan. Kalau jabatan lepas dari iman, yang akan lahir Fir'aun baru. Jelas? Kalau harta terlepas dari iman, yang akan muncul adalah konglomerat korun. Kalau ilmu pengetahuan terlepas dari nilai dasar keimanan, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti itu tidak akan membuat kita makin sehat. Menghadapi zaman susah, tetap jaga akidah, tetap pelihara keyakinan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abracadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras,
sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Tahun 60-an Betawi ini sebelum listrik masuk desa, asal sore habis maghrib kita jalan masuk kampung, berasa banyak Islam tuh. Berumah sono anak muda lagi pada baca Yasin, belah sono yang sono lagi latihan barzanji, belah sono ibu-ibu pengempet ngapalin sifat 20. Dulu tuh masih rumah gelap, belum ada listrik ya. Anak muda lagi belajar huruf Al-Quran, alif dasa alif bawa alif dapan u a e u mim dasa mata dalapan talam dapan lu mata lu. Berasa. Nah, begitu masuk listrik, rumah pada terang, terjadi pergeseran nilai. Apa yang kita lihat? Televisi main gede-gedean. Ya, ya. Ngaku lu, ngaku. Suara Al-Quran sepi. Jangankan yang baca barzanji, yang apal sifat 20, yang baca Quran pun sepi. Ini pergeseran nilai. Dulu sosial kontrol tajam Pak, orang peduli sama lingkungan. Dulu, sekarang lu gue. Ya, ya. Dulu kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, aib, malu selebar kampung. Sekarang makanan hari-hari. Terjadi pergeseran nilai. Nah, kita ingin pergeseran nilai itu yang positif, bukan yang negatif. Nah, supaya bisa kita harus punya filter. Ini kan abad entertain Pak, orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering Pak, gampang dikumpulin, susah diikat, berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall, ibu-ibu nih coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sono buka, rame-rame dia ke sono, kagak belanja, numpang heran doang. Ke sono heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain, pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama, Bu. Kekuasaan kalau jatuh ke tangan orang beriman, aman. Ilmu kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat. Harta kalau jatuh ke tangan orang beriman, manfaat, rahmatan lil. Tapi kekuasaan jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, Fir'aun kan dulunya cuman raja Bang, cuman kelamaan jadi raja, nggak ada yang nandingin, akhirnya lupa daratan, ngaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi katanya. Dihadapi oleh Musa. Dulu mah adu sihir, sekarang kan adu konsep. Itu cuman beda versi aja. Dulu adu sihir, sekarang adu visi dan misi. Polanya sama. Begitu orang tuh dikenal dari visi dan misinya. Akhirnya Fir'aun mengangkat diri jadi Tuhan, ditenggelamkan di Laut Merah. Begitu udah cengap-cengap napas sampai tenggorokan, baru amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aduh, kalau begini saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah mau mati, walaikal maut, gemes banget, dikedukin lumpur, dijubulin, mampus loh. Kemarin kemana, udah gini hari baru beriman. Kekayaan kalau jatuh di tangan orang yang jauh dari iman, yang muncul korun, lupa diri, lupa daratan, masuk dalam kategori kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus dagna. Maka dalam pada itu kita bersyukur Majelis Ulama memberikan fatwa yang berkenaan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah kita, supaya kita ini punya pagar, supaya kita punya benteng ada yang kita pegang. Dan yang memberikan fatwa juga Majelis Ulama, bukan seorang, majelis, lalu terdiri dari berbagai macam proses pertimbangan. Nggak sembari ngelamun di bawah pohon jambu tuh nyusun fatwa. Saya perlu sampaikan ini sebab orang kan harus hati-hati. Memang ada hadis, barang siapa yang berijtihad
lalu ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, dia dapat 1 pahala. Man ijtahada, man di sini bukan lil itlaq, bukan siapa saja, barang siapa lalu siapa saja, nggak beres.